Pak Saksi, Pak Hamim ya. Baik, Baik kemudian. ya, hari ini kita lanjutkan. Saudara sudah disumpah juga tadi ya, untuk selanjutnya memberikan keterangan apa yang saudara saksi alami, dengar dan lihat sendiri ya. Di sini sudah ada BAP ya, tentunya tidak jauh berbeda yang akan ditanyakan situ ya. Untuk penuntut kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saudara saksi, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim bahwasanya tidak jauh daripada BAP karena saudara telah di BAP ya, di hadapan penyidik. Yang pertama, saudara di dalam BAP ini juga menjelaskan bahwasanya saudara di 2018 sampai dengan 2020 menjabat selaku Direktur SD. Kemudian saudara diberhentikan bulan apa tahun? Sampai tahun berapa itu? Kami diangkat itu tanggal 31 Januari 2018, kemudian diberhentikan pada 2 Juni 2020 2 Juni 2020 sebagai Direktur Sekolah Dasar. Sekolah Dasar. Ketika saudara menjabat selaku Direktur Sekolah Dasar di Kementerian Pendidikan, itu saudara pernah di PLT-kan oleh terdakwa? Ulangi. Pernah menjadi PLT Direktur SD? Oh betul. Kapan? Jadi, kami di PLT-kan itu tanggal 2 bulan Januari 2020. 2 Januari 2020. Betul. Berarti sama dengan saksi Popi. SD, SMP juga di PLT kan? Betul, bersamaan. Apakah itu seluruh baik di dalam Direktorat SD atau hanya saudara yang di PLT kan? Saat itu yang di PLT-kan adalah Direktur SD dan Direktur SMP. Direktur SD dan atau SMP. Ketika saudara di PLT kan, saudara ada menghadap kepada terdakwa selaku menteri atau atasan? Ada saudara menghadap kepada terdakwa selaku menteri yang mem-PLT kan saudara? Tidak pernah. Apakah saudara pernah melakukan kesalahan sehingga saudara di PLT kan? Ada kesalahan? Selama ini kami tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara sudah berapa lama berdinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Saya masuk di Pegawai Negeri Sipil, sekarang ASN itu sejak tahun 87. 87. Sehingga sampai sekarang kurang lebih 37 tahun. Apakah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, sebelum terdakwa menjabat sebagai menteri, itu pernah terjadi hal-hal seperti itu? Setahu saya tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi ya. Terus pengetahuan saudara terhadap terdakwa ini, pekerjaan terdakwa sebelum menjadi menteri, diangkat menjadi menteri, itu saudara tahu secara umum? Setahu saya di Gojek gitu ya. Di Gojek. Gojek. Kemudian di sini juga saudara menjelaskan bahwasanya saudara tidak hanya selaku direktur ataupun PLT ya. Saudara juga diangkat menjadi anggota tim teknis. Betul. Dan juga kemudian menjadi ketua tim teknis. Jadi ada 2 kali ya. SK. Di mana yang pertama adalah di tanggal 27 April, Betul. kemudian di tanggal 11 Mei. Yang berbeda di situ adalah hanya jumlah anggota. Betul ya? Betul. Dan pergantian dari ketua, wakil ketua menjadi ketua, saudara. Betul. Pertanyaan saya, ketika itu kan di tanggal 27 April SK pertama, apakah itu terkait apa sih tim teknis itu dibentuk? Ya. Tim teknis dibentuk tanggal 27 April 2020. Itu di dalam rangka untuk pengadaan alat TIK, dalam rangka untuk peningkatan kompetensi siswa. TIK-nya itu apakah pengadaan komputer dengan berbasis lab komputer sebagaimana yang Rens atau ada perubahan? Saat itu yang tercantum sebagai lab komputer untuk di sekolah dasar. Terus kemudian berubah atau tetap? Nah, ketika
tim teknis dibentuk 27 April 2020 itu, kami memiliki anggota kurang lebih 25 anggota, kemudian membuat sebuah kajian dalam tim itu, kemudian hasilnya sudah kami selesaikan sampai dengan tanggal 5 Juni 2020. Jadi saudara ditunjuk sebagai tim teknis dari tanggal 27, kemudian baru selesai pekerjaan, outputnya apa? Hasil kajian berarti? Hasil kajian Di tanggal 5 Juni 2020. 5 Juni kami serahkan. Berarti saudara serahkan setelah saudara diberhentikan? Betul, dalam proses diberhentikan. Diberhentikan. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, ketika sebelum dibentuk tim teknis, apakah ada sebuah rapat atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan atau mendiskusikan terkait pengadaan TIK ini? Saat itu memang kondisi COVID, jadi pertemuan melalui Zoom. Melalui Zoom. Dengan staf khusus menteri, diantaranya Bu Fiona dan Bu Juris, bersama dengan tim kami yang di SK 27 April 2020 itu sudah 25. Seingat saudara, saudara mengenal saudara Ibam, Ibrahim Arif alias Ibam? Ya, setahu saya Pak Ibam itu sebagai tim dari Bu Juris dan Bu Fiona. Bu Juris dan Fiona. Apakah saudara juga mengikuti pertemuan melalui Zoom meeting itu di tanggal 17 April 2020? Ya, kami mengikuti. Hanya ketika itu karena tidak pernah tatap muka, jadi hanya melihat melalui. Apakah saudara Ibam ikut? Saudara Ibam ikut? Mengikuti. Mengikuti. Seingat saudara, pada saat itu yang dipaparkan oleh saudara Ibam, apakah terkait dengan Chrome OS? Ya, di antaranya memaparkan. Memaparkan itu. Keunggulan-keunggulan daripada Chrome itu sendiri? Juga dipaparkan juga. Baik. Kemudian seingat saudara, terkait hal tersebut, berapa kali Zoom meeting yang dilakukan, baik oleh tim teknis saudara dengan SKM? Itu lebih dari 7 kali. Lebih dari 7 kali. Apakah 7 kali itu termasuk dengan, ini kan pekerjaan tim teknis ya? Ya. Apakah termasuk dengan hal itu Zoom meetingnya? Ya, biasanya setelah mendapatkan arahan dari staf khusus, kami tim kemudian mendiskusikan di internal tim yang 25 itu untuk menindaklanjuti hasil diskusi yang telah dilakukan. Baik, tadi saudara menyatakan bahwasanya arahan dari staf khusus itu. Pertanyaannya kemudian dengan mendasarkan pada BAP saudara di halaman 6.7. Di sini saudara menyatakan setelah kajian tersebut dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi melalui Zoom meeting yang dihadiri oleh staf khusus. Menteri, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, saya sendiri serta anggota tim teknis. Dalam rapat-rapat tersebut berdasarkan arahan menteri yang disampaikan melalui staf khusus menteri, antara lain Fiona dan Juristan. Terjadi perubahan arahan terkait spesifikasi perangkat TIK yang direkomendasikan. Jika sebelumnya disusun berdasarkan kajian yang berorientasi pada sistem operasi Windows, maka arahan terbaru mengendaki penggunaan yang lebih fleksibel termasuk memungkinkan pemanfaatan perangkat berbasis sistem operasi lain berbasis Chromebook. Benar itu? Betul. Betul. Pertanyaannya begini. Di sini saudara menyampaikan melalui staf khusus yaitu Fiona dan Juristan. Seingat saudara, apa yang disampaikan oleh keduanya kepada saudara dan yang lainnya? Ya, di antaranya bahwa Bu Fiona sempat sekilas ketika itu menanyakan tentang keuntungan. Keuntungan. Kemudian dari Google ya. Kemudian yang kedua, Bu Juris itu menyampaikan bahwa sesuai dengan
arahan dari Pak Menteri itu akan mengadakan Chromebook. Akan mengadakan Chromebook. Ya. Oke. Berarti itu berdasarkan tadi saudara di BAP berdasarkan arahan menteri. Ya, arahan Menteri. Saudara bisa menyatakan itu arahan menteri, apakah pernyataan yang dari Fiona dan Juristan yang Ya, menyatakannya? dari SKM, Fiona dan Kenapa Bu. saudara meyakini itu yang disampaikan oleh keduanya itu arahan dari terdakwa selaku menteri? Karena sering disampaikan bahwa apa yang disampaikan beliau-beliau itu adalah sesuai arahan Pak Menteri. Sesuai ya. Terus kemudian saudara tahu ketika bagaimana pengangkatan para SKM ini? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Apakah pada saat terdakwa diangkat ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, ini pertama kali diperkenalkan tidak SKM ini kepada jajaran eselon 1 dan 2? Kami tidak pernah dikenalkan. Kebetulan ketemu dengan Pak Menteri itu kami hanya sekali ketika di Situation Room yang dikenalkan para eselon 2 di lingkup Kementerian. Apakah kemudian ketika itu tadi kata saudara hanya satu kali, apakah pada saat satu kali saudara ketemu, pada saat itu terdakwa selaku menteri menyatakan, ini staf khusus saya atas nama ini apabila bicara itu adalah saya. Sehingga saudara semua meyakini Ya. bahwasanya apa yang dikatakan Fiona, Juristan itu adalah arahan menteri. Setahu saya ketika ketemu dengan beliau itu belum disampaikan. Belum disampaikan. Belum sampaikan. Terus saudara bisa yakin itu arahan dari terdakwa seperti apa? Dalam pertemuan selanjutnya, Pertemuan dengan terdakwa atau hanya pertemuan dengan staf khusus. staf khusus Staf khusus. tersebut? Begitu. Kemudian terkait dengan hasil kajian, apakah hasil kajian ini kemudian ada mengarah kepada sesuatu atau hanya tim teknis memaparkan daripada operasi sistem yang ada? Ya, tim kami itu setelah mendapatkan tugas dari pimpinan, itu kami membuat kajian dengan membandingkan terkait dengan Windows, kemudian Mac Operation System, kemudian Chromebook dan Linux, sehingga dipaparkan di dalam kajian yang kami hasilkan itu tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sistem tersebut. Oke, di sini di halaman kajian juga saudara menjelaskan ya di BAP. Jadi dari 13 parameter itu Windows 10 berkuasa, maka dapat disimpulkan bahwa OS Windows yang lebih dominan bila dikaitkan dengan perumusan masalah sehingga OS Windows dapat menunjang untuk mendukung proses PBM dan AKM daripada Chromebook. Betul? Ya, kalau Hasil kajiannya seperti itu? betul. Betul. Nah, Pertanyaan inti saya, pada saat melakukan ujian ANBK, apakah perangkat laptop itu ada ditambahkan aplikasi device management untuk ANBK sebelum ada AKM yang pakai Chromebook? Yang ANBK sekolah dasar itu memanfaatkan alat yang ada baik dari bentuk laptop maupun desktop yang ada di masing-masing sekolah, karena bahkan sekolah ada yang meminjam di SMP begitu karena keterbatasan perangkat yang dimiliki. Pertanyaan saya tentang device management atau di Chromebook CDM, Chrome Device Management. Nah, pada saat melakukan ANBK di perangkat komputer atau laptop, yang pada saat alat digunakan untuk ANBK, apakah ada aplikasi atau perangkat device management seperti CDM? Kalau yang menggunakan desktop yang ada di satuan pendidikan, memang tidak menggunakan itu. Tidak. Artinya proses ujian itu tidak perlu menggunakan device management atau Betul. Chrome device management Betul. sejenis. Betul. Oke.
Kemudian, saudara saksi, kajian teknis itu diperuntukkan untuk direktorat apa saja? Direktorat SMP, SD, atau seluruh direktorat yang ada di Dirjen Outplacement? Untuk kajian yang kami lakukan, yang kami selesaikan, kami serahkan tanggal 5 Juni itu adalah untuk SD dan SMP. SD SMP. dan SMP. SMP. Kemudian datanglah mereview kajian itu ya. Ada Betul. hasil kajian, review kajian tersebut. Nah, apakah saudara tahu bahwa yang saudara buat untuk SD, peruntukan untuk SD dan SMP, namun ternyata pengadaannya adalah untuk termasuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK? Karena tanggal 5 Juni sudah kami menyerahkan, memang kami tidak mengikuti perkembangan selanjutnya. Karena sudah dibentuk tim yang baru. Tim yang baru. Nah, oke. Saudara setelah jadi anggota tim teknis, apakah saudara masih menjabat atau saudara masih status sebagai pegawai negeri di Kementerian Pendidikan waktu itu? Ketika tanggal 5 bulan Juni 2020 itu, kita masih setelah menyerahkan, kemudian saat itu memang masih beberapa kesempatan untuk diminta mengikuti. Oke. Tapi kami sudah bukan sebagai tim yang dibentuk, kami sudah di luar. Oke. Saudara sebagai anggota tim teknis, ketika mengeluarkan kajian teknis, apa yang membedakan laptop dengan Chrome OS dengan laptop dengan Windows OS? Yang pertama, bahwa perbedaannya memang untuk kajian yang kami lakukan itu diharapkan dapat membantu setiap satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Perbedaannya, saya langsung fokus. Apa perbedaan sih sebenarnya? Ya, perbedaannya kalau komputer yang ada atau desktop yang ada di satuan pendidikan memang tidak memerlukan yang CDM tadi, Pak. Tidak memerlukan CDM tadi. lagi. Oke. Kalau untuk melakukan proses belajar mengajar, itu mana yang lebih unggul untuk dipakai di daerah 3T dan non 3T? Jelas setiap sekolah dasar menggunakan yang Windows itu. Yang Windows. Windows. Dia bisa digunakan untuk daerah 3T yang tidak ada internetnya. Bisa. Kenapa dia bisa digunakan? Bisa karena dia bisa offline di Windows. Artinya proses pembelajaran itu, belajar mengajar antara interaksi antara siswa dan guru, itu dapat dilakukan secara offline. Bisa dilakukan offline. Oke. Kalau laptop Chrome OS, bisa enggak PBM tanpa online? Tidak bisa kalau tanpa Tidak bisa. internet. Jadi keunggulan Windows ada di situ ya. Ya. Baik. Saya mau bertanya ke masalah saudara Ibam. Sepengetahuan saudara, saudara Ibam ini diperintahkan atau disuruh oleh siapa dalam hal mempresentasikan kepada tim teknis tentang spesifikasi teknis dari laptop Chromebook itu sendiri? Pak Ibam itu beberapa kesempatan disampaikan bahwa beliaunya adalah merupakan satu kesatuan dari SKM. Beliau adalah satu kesatuan dari SKM. Artinya beliau ini SKM karena disebut satu kesatuan atau stafnya SKM? Stafnya SKM, maksudnya Beliau adalah timnya SKM. Anggota tim dari SKM. Betul. Oke. Apakah yang disampaikan oleh Ibam itu harus juga dilaksanakan oleh ASN atau struktural, pejabat struktural yang ada di Kementerian Pendidikan? Memang karena Pak Ibam ini merupakan instruksi dari SKM, Oke. otomatis ketika ada beberapa pertemuan untuk ditindaklanjuti, memang kita tindaklanjuti ketika itu. Oke. Jadi kita laksanakan. Jadi dia adalah perpanjangan tangan juga dari SKM. SKM. Dalam hal ini SKM siapa? Ada SKM kan ada beberapa, ada Fiona, ada Yuristan, ada Tito dan lain-lain. Di beberapa kesempatan Bu Juristan dan Bu Fiona
Ya. Memang yang diperintahkan terkait tim IT-nya adalah Pak Ibrahim, Pak Anto Ibam. Oke. Saudara saksi tadi kan menyampaikan bahwa Fiona pernah menyampaikan, Juristan menyampaikan bahwa untuk Chromebook itu atau Chrome OS itu adalah sudah merupakan perintah atau arahan menteri. Pertanyaan saya, selain Fiona yang menyampaikan arahan menteri, selain Juristan yang menyatakan bahwa ini penggunaan Chromebook sudah arahan dari Mas Menteri, siapa lagi yang pernah menyampaikan kepada saudara? Setahu saya hanya 2 itu. Hamid Muhammad pernah? Pak Hamid Muhammad itu menindaklanjuti arahan dari SKM. Menindaklanjuti arahan Dari SKM. dari SKM. Oke. Apakah waktu itu saudara mendengar langsung bahwa Hamid Muhammad menyampaikan ini arahan SKM? Soalnya keterangan tadi di persidangan, Hamid Muhammad itu mengaku bahwa dalam rapat tanggal 6 Mei pagi itu, dia disampaikan oleh Menteri untuk go with Chromebook, kemudian dia sampaikan kepada rapat tim teknis waktu itu. Coba saudara ingat. Ya, memang biasanya Pak PLT Dirjen ketika selesai rapat dengan SKM itu langsung menyampaikan kepada tim teknis yang 25 Ya, apakah orang. waktu itu juga Hamid pernah menyampaikan bahwa ini sudah perintah Menteri, silakan dilaksanakan. Betul. Kapan itu? Kalau tanggalnya kami lupa, di antaranya tanggal berapa tanggal di tanggal 6 Mei. Oke, pada intinya ada 3 orang yang pernah menyampaikan ya. Yuristan pernah menyampaikan ini sudah perintah Menteri, Fiona menyampaikan ini sudah perintah Menteri, Dirjen sudah menyampaikan ini sudah perintah Menteri. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang Juristan itu sendiri. Pada Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen itu ada beberapa direktorat. Berapa direktur? Ya, ada yang pertama Direktur PAUD, PAUD, kemudian Direktur SD, Sekolah Dasar, kemudian Direktur Sekolah SMP, Menengah Pertama, dan Oke. Direktur Sekolah Menengah Atas, kemudian Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. SMK. SMK. Oke. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan di direktorat itu yang ambil keputusan dirjennya atau SKMK atau menteri kah? Selama ini memang ketika Pak Dirjen mengikuti rapat di para eselon 1, beliau menyampaikan kepada kami. Oke. Kemudian kami mendiskusikan dengan tim teknis yang ada di kami terkait dengan juknis yang kita Pada siapkan. masa itu inti substansi pertanyaan saya, pada masa itu biasanya yang memutuskan kebijakan-kebijakan di Dirjen PAUD Dikdasmen itu siapa? Juristan kah, menteri kah, atau dirjennya? Sepengetahuan saya, info dari staf khusus. Info dari staf khusus artinya Dirjen menyampaikan keputusan dari staf khusus bahwa kita harus melaksanakan kebijakan ini. Betul. Oke. Berarti semua kebijakan-kebijakan yang ada di Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen itu adalah keputusan yang diputuskan oleh staf khusus menteri. Betul. Betul. Yang menjadi menteri sebenarnya waktu itu staf khusus menteri atau menteri, Mas Menteri. Kalau menterinya Pak Nadiem Makarim. Oke, tapi keputusan-keputusan itu kebanyakan diputuskan Hamid oleh selalu dari SKM. SKM. Kemudian dia menjabarkan kepada masing-masing dirjen. Demikian dari kami yang mulia. Cukup yang lain cukup ya? Cukup ya? Cukup ada. Baik, silakan penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi. Baik, izin melanjutkan majelis. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan bahwa semua keputusan itu diambil oleh staf khusus, begitu ya. Baik, saya akan simpan itu. Sepatutnya saudara saksi ingat satu hal ya. Yang pertanyaan saya pertama sebelum saya masuk ke sana, apakah saudara saksi pernah ikut di Zoom meeting tanggal 17 April 2020? Ikut, Pak. Betul ya. Saat itu dalam rangka apa? Pembahasan
April 2020 itu. Jadi karena pembahasan simultan yang kita diskusikan terkait pelaksanaan yang telah diperintahkan itu. Boleh, maksudnya gimana? Yang dimintakan tuh apa? Ya, kan tim teknis membuat kajian. Ya, Nah kemudian kajian terus berjalan, kemudian secara paralel masukan dari SKM itu untuk sebentar. Tim teknis pertama kali buat kajian itu kapan? sejak kami ditetapkan tanggal 27 April, 27 April. SK yang diterbitkan oleh Pak Dirjen. Pertanyaan saya, ini 17 April. Kan SK-nya 27 April, Bapak. Betul, ditetapkan sudah. Nah, pertanyaan saya tadi, mungkin udah malam ngantuk ya Pak ya. Ya. Mohon sabar ya Pak. Zoom meeting 17 April 2020. Apakah Bapak hadir di situ? Ya, hadir. Hadir. Siapa yang memimpin rapat, Pak? Ketika itu biasanya kalau Jangan biasanya Pak, yang saya tanya saat itu. Karena ini spesifik Pak. Zoom meeting 17 April 2020. Pesertanya ada Pak Hamim, Direktur SD, dan Bu Popi, Direktur SMP. Ingat gak Bapak ada Zoom meeting ini? ya betul. Betul, ada. Ya. Masih ingat tidak Pak, apa yang dibahas di situ? Pada tahap awal memang mendiskusikan terkait dengan apa pengadaan alat TIK yang akan dilaksanakan. Baik. Diskusi untuk karena mau ada pengadaan TIK itu Pak ya maksudnya ya. Alat TIK, betul. Baik. Setelah Zoom meeting 17 April itu apa keputusan Zoom meeting itu Pak? Masih ingat tidak? Jadi begini, saat itu direncanakan membuat tim. Direncanakan membuat tim. Dalam proses perjalanannya itu membuat tim, kemudian 27 April itu di SK-kan, tapi terus itu terus didiskusikan setiap pertemuan. Betul, saya belum kesana dulu Pak. Saya 17 April dulu. Apakah saat itu ada penyampaian tentang arah kebijakan menteri untuk mewujudkan pendidikan menggunakan one single platform? Lupa saya. Lupa ya Pak. Apakah lupa? Kalau isinya saat itu tidak menyebut merek tertentu, Bapak ingat nggak? Kalau diskusi di dalam tim, memang tidak boleh menyebutkan produk tertentu. Betul, yang itu Bapak ingat. Yang one single platform, pernah ada nggak Bapak dengar kalimat itu di meeting Zoom selain tanggal 17 April? Baik, nggak apa-apa Pak. Lanjut Pak, setelah 17 April, kemudian ada lagi Pak, Zoom meeting 22 April. Bapak hadir tidak Pak? Apakah Bapak tahu ada Zoom meeting yang dilakukan pada tanggal 22 April 2020? Dilakukan. Itu lakukan. Bapak hadir tidak? Hadir. Hadir. Apa yang dibahas? Di antaranya menindaklanjutin diskusi-diskusi terkait dengan alat TIK itu. Diskusi alat TIK ya Pak ya? Ya. Baik. Sekarang baru saya mengarah ke Zoom meeting 27 April. Bapak hadir di situ Pak? Hadir. Oke, 7 April hadir. Bu Popi hadir? Hadir. Oke. Apa Pak inti dari Zoom meeting 27 April itu? Setelah di SK-kan tanggal 27 itu, kami kan paralel menindaklanjuti untuk menyelesaikan kajian teknis terkait dengan juknis pengadaan alat TIK. Baik, berarti di 27 April itu merupakan kick off meeting tim teknis pertama. Betul. Begitu. Karena tanggal 27 April Pak Sutanto menerbitkan SK pembentukan tim teknis. Betul. Gitu ya Pak. Ketuanya masih ingat Bapak siapa? 27 April itu yang ditunjuk sebagai ketua adalah Pak Sutanto. Pak Sutanto. Pengarah adalah Pak Hamid. Saya ketua 1, Bu Popi ketua 2. Baik. Terima kasih Pak. Oke baik. 27 April kick off pertama.
Apa hasil di 27 April kick off pertama itu Pak? Jadi sampai dengan kami menyerahkan tanggal 5 Juni 2020, itu hasil satu kajian yang Baik. kami sampaikan itu. Sebentar Pak, pelan-pelan dulu Pak, jangan buru-buru. Saya tahu Bapak cepat pulang, tapi tenang. Saya tanya di 27 April itu setelah ada SK Bapak kick off meeting, hasilnya apa? Masih ingat tidak? Di antaranya kita akan membagi tugas. Bagi tugas. Bagi tugas tim baik dari rekan dari Pustekom, kemudian Direktorat SD maupun dari SMP, itu berbagi untuk melaksanakan tugas masing-masing ke beberapa satuan pendidikan untuk mengunjungi satuan pendidikan. Nah, kemudian apakah Bapak tahu ada Zoom meeting tanggal 28 April 2020? Ada. Selalu ikut ya? Tahu Pak? Ikut. Tahu. Hasilnya apa Pak? Kalau hasilnya sadis kami Tidak tahu. Apakah dilaporkan hasilnya? Hasilnya adalah kajian yang akan dibuat melihat apakah Chromebook bisa digunakan dalam pembelajaran. Ya, di antaranya itu. 28 April sudah ada Chromebook Pak. Sebagai kajian. Kajian, baik. Kan kami menyandingkan 4 Baik. operating system itu. Berarti ada Pak ya kajian 28 April yang dia mengkaji Chromebook ya Pak? Ada ya 28 April. Membandingkan itu. Membandingkan, baik. Kemudian ada Zoom meeting 29 April 2020. Bapak hadir juga? Hadir. Hadir. Apa yang dibahas Pak? Kalau spesifik kami Terus ya, tidak. membahas hasil pembahasan kajian Chromebook ini Intinya ya Pak? secara paralel kami harus menuntaskan kajian yang kami lakukan dan juga Baik. perkembangan dari waktu ke waktu. Baik. Tapi sudah mengarah ke Chromebook di situ ya Pak ya? Bukan mengarah, membandingkan di dalam kajian kita membandingkan. Membandingkan, baik. Betul. Oke. Sebagaimana yang kami sampaikan. Baik. Lalu 29 April lanjut 30 April lagi. Ada Zoom meeting lagi masih dalam kajian membandingkan kajian teknis gitu Pak ya? Betul. Betul, baik. Kemudian setelah tanggal 27 April ada Zoom meeting 30 April Pak. Ya. Nah, kemudian apakah Bapak tahu tanggal 2 sampai 5 Mei itu tim teknis melakukan survei terkait Chromebook? Ya, sebagaimana kan tadi kami sampaikan, kami berbagi tugas untuk rekan-rekan yang memiliki background IT itu melakukan survei Baik. sebagai bahan diskusi Untuk berikutnya. diskusi kajian ya Pak. Betul. Jadi kajiannya ada Chromebook terus di survei juga ya Pak ya? Betul. Baik. Sebagai pembanding. Terima kasih Pak. Kemudian tanggal 5 Mei, apakah Bapak tahu tim teknis ada rapat Zoom meeting? Tanggal berapa? 5 Mei. 5 Mei ini Pak. Tim teknis mengadakan rapat Zoom meeting. Ya, ya. Ada Pak. Betul. Ingat Bapak. Ya. Nah, apa Pak yang dibahas? Jadi sebagaimana tadi kami sampaikan, kalau yang dibahas oleh tim ketika rapat itu memang teman-teman yang sudah ditugasin itu melaporkan dalam kajian itu, kami juga terus berjalan menyelesaikan kajian yang kami lakukan. Baik. Kalau di sini Pak, data yang kami punya itu meetingnya persiapan bahan presentasi untuk memastikan pengadaan TIK menggunakan OS Chrome. 5 Mei ini khusus untuk membuatkan bahan presentasi Pak. Karena besoknya tanggal 6 Mei mau meeting sama Pak Menteri. Jadi 5 Mei itu persiapan bahan presentasi untuk memastikan pengadaan TIK menggunakan OS Chrome. Bapak ingat nggak ada kejadian itu? Ya kalau mengingat spesifik memang kami tidak mengingat Pak. Ya memang setiap pertemuan itu diskusinya itu cair gitu. Cair ya. Artinya cair itu tidak ada perdebatan yang sengit ya Pak antara Windows sama Google gitu, sama Chrome gitu? Ya sesekali teman-teman tim teknis yang memahami IT itu memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan. Karena kan ini seolah-olah kita digambarkan ada perdebatan sengit kubu Windows, kubu Chrome gitu Pak. Oh tidak, artinya ya, Pak, ya. dalam diskusi kan itu membandingkan yang Linux kemudian Chromebook dan Windows. Baik. Itu diskusi, selalu diskusi. Diskusi ya Pak ya, karena jadi bukan seperti yang digambarkan selama awal sidang ini gesekan itu nggak ada ya Pak ya.
kubu Chrome, kubu Windows itu nggak ada sama sekali. Oh, kalau kubu-kubuan enggak? Nggak ada ya Pak, ya terima kasih Pak. Itu yang pengen saya klarifikasi Pak. Baik, kemudian setelah 5 Mei dibuat paparan, tanggal 6 Mei Bapak diundang meeting 6 Mei. Iya. Ingat Bapak, Ya. Bapak hadir ya, yang jam berapa meetingnya Pak? Kami lupa. Saya lupa. Kalau jamnya, Siang apa sore? kalau jamnya lupa. Lupa. Yang jelas Siang itu. atau sore? Bapak lupa ya. Apakah Bapak tahu sebelum Bapak meeting di 6 Mei itu, 6 Mei kan Bapak ada meeting tuh. Apakah Bapak tahu sebelumnya ada meeting juga antara Juristan, Pak Hamid, Ibrahim, dan satu orang lagi saya lupa namanya. Pak Anindito. Ya, pernah mendengar itu. Pernah mendengar. Ya. Dari siapa Bapak mendengarnya? Kan ketika rapat itu selalu disampaikan kan hasil pertemuan Baik. oleh pimpinan disampaikan dalam tim Nah, itu. saya mau tanya Pak, di dalam Bapak kan ini pengalaman di birokrasi udah cukup lumayan Pak ya. Ya. Apakah memang selalu bahasanya itu arahan menteri kalau ada hal-hal yang disampaikan oleh menteri? Kalau selama ini itu kan diserahkan di kepala unit di setiap saat direktorat ya. Ya. Setelah berdasarkan register yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar ketika itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. kemudian menerjemahkan dari register yang ada di. Nah, pertanyaan saya, kan Bapak kan hadir di 6 Mei itu di rapat, Bapak disampaikan arahan menteri. Gitu ya. Nah, arahan menteri itu bahasa birokrasi, Pak. Maksudnya apakah itu keputusan menteri atau ada ucapan menteri? Apakah selalu keputusan itu, Pak? Memang selama kami menjadi tim teknis itu, yang selalu disampaikan karena tidak langsung dari Pak Menteri, ini merupakan arahan Menteri melalui Bu Juris dan Bu Fiona. Jadi selalu mereka berdua yang bilang ini arahan menteri gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Nah di rapat 6 Mei itu yang menyatakan ada arahan menteri itu siapa Pak? Bu Juristan, Bu Fiona atau Pak Hamid? Dalam diskusi itu kan antara Bu Juris sama Bu Fiona yang. Oke, karena Pak Hamid. Kalau kami siapa yang menyampaikan itu yang jelas dalam pertemuan itu. Baik, saya lanjut ya Pak. Nah setelah rapat 6 Mei itu, apakah ada lagi dibentuk tim kajian? Ya. Jadi setelah tanggal 5 Juni kami menyerahkan, itu kan dibentuk tim dengan penambahan 3 orang, Pak Ibrahim, kemudian Bu Nadia dan Pak Giri Seno, menjadi 28. Itu yang di 27 April ya Pak? Yang menambah Pak Ibrahim dan Stefani. Itu tanggal 11 Mei. Nah, saya mau tanya Pak, 11 Mei itu, karena di data di kami itu, SK 4317, 27 April, itu yang menambah Ibrahim dan Stefani Nadia menjadi anggota tim. Itu 27 April Pak, bukan di 11 Mei. Jadi begini, terkait penomoran SK itu memang ada kemarin di beberapa kesempatan sidang sebelumnya kami sampaikan bahwa memang ada kesalahan mengagendakan di Sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi ada yang menanggali 30 April, kemudian ada yang 11 Mei. SK yang 28 itu. Oke, tapi nomornya beda ya Pak? Betul, nomor beda. Baik, oke. Kalau itu setelah 5 Mei, ada lagi SK 11 Mei, begitu? Betul. Timnya dibentuk. Tetap 20. Apa yang dilakukan oleh tim itu Pak? Oh sorry sebelumnya, ketika Bapak dirapat di meeting 6 Mei ini Pak, itu ada tidak penyampaian paparan dari Pak Ibrahim tentang spek-spek yang katanya sudah disetujui oleh Menteri? Ya, pernah. Apa Pak? Dipaparkan oleh Pak Ibrahim. Ya, yang katanya disetujukan oleh Menteri itu apa Pak? Barangnya?
Di antara spek-spek yang dipaparkan itu. Ya, oke. Apa barangnya Pak? Apakah semua Google Chrome? Apa satu Windows dan 14 Google Chrome? Saya lupa. Lupa. Boleh, kalau gitu izin saya bantu mengingatkan Pak ya. Ya. Karena di notulenya dipaparkan oleh Ibrahim. Mungkin rekan di belakang bisa bantu untuk paparan Ibrahim yang 6 Mei yang dipaparkan di 12.30 dan di 15.30 Bapak bisa lihat di bagian rekomendasi Pak. Ini yang dipaparkan kepada Pak Menteri, Bapak tidak tahu pasti. Nah tapi ini dipaparkan juga oleh Ibrahim di meeting yang sorenya. Apakah seperti ini Pak hasil paparannya? Rekomendasinya adalah satu Windows 14, 15 Google Chromebook. Dan inilah yang kata Pak Menteri, oke silakan lanjutkan. Saya lupa itu. Lupa ya Pak? Kalau paparannya, saya lupa paparan. Lupa, baik dari Bapak. Ini kita keep ya Pak. Ini Pak yang oleh Mas Menteri itu dikatakan oke silakan lanjut. Ini Pak barangnya. Satu Windows, 15 Google Chrome. Karena ada paparan yang dibuat oleh tim Bapak di 5 Mei. Sehari sebelum rapat 6 Mei. Saya lanjut ya Pak. Baik. Setelah tanggal 11 Mei dibuat tim. Kemudian apakah Bapak pernah memimpin rapat secara online pada tanggal 27 Mei 2020? Ya. Pernah ya Pak? Masih ingat Bapak kejadiannya? Kalau kejadian detailnya kan teman. Baik. Apakah dibuat notulensi? Selalu dibuat oleh Selalu dibuat, rekan. baik. Untuk mengingatkan Bapak, karena ini nasib Pak Nadiem, yang ayahnya di belakang itu Pak, dan ibunya ya. Harus menyaksikan anaknya begini Pak. Silakan tim tolong ditampilkan. Biar Bapak Pak Hamim ingat. Notulen rapat tanggal 27 Mei 2020. Mohon maaf agak lama ya Pak. Ya, kalau boleh mohon diperbesar. Ya di sini dipimpin oleh Bapak. Bapak pemimpin rapat Pak. Dan Bu Popi. Jadi agak sulit saya untuk pahami kalau Bapak lupa akan hal ini Pak. Karena Bapak yang mimpin. Baik ya Pak. Nah saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi saya akan langsung masuk ke angka 15 Pak. Bapak bisa lihat. Ya tolong dibesarin. Karena udah malam dan juga kasihan udah ngantuk juga, biar bisa baca jelas. Di sini dinyatakan Bu Popi usul demi kepraktisan lelang sebaiknya 15 laptop sama semua. Bila dibuat 14 Chromebook dan 1 Windows, ini malah akan menjadi temuan pemeriksaan. Padahal tadi hasil paparannya kepada Pak Menteri yang katanya arahan Menteri tadi itu Pak. 6 Mei paparannya 1 Windows, 15 Chromebook. Itu yang kemudian dibilang oke silahkan lanjutkan. Tapi di sini dirubah menjadi semua Chromebook. Bapak tahu tidak ada Bu Popi usulkan ini? Lupa. Ya. Bapak pemimpinnya Pak. Tadi Bu Popi udah dikeramas Pak di sini Pak. Kasihan Pak. Sekarang Bapak juga ketua Pak. Untung saya yang direct Pak. Saya cuma tanya, Bapak ingat tidak Bu Popi ada usulkan ini? Ini tulisannya Pak. Jelas. Nanti jadi bukti kami juga. Jadi kalau 6 Mei itu sudah diputuskan arahan Mas Menteri itu dipatuhi oleh semua karena ketakutan. Kenapa bisa dirubah di sini? Harus kan njeh bos, sampun bos, dirubah Pak. Bu Popi yang mengusulkan perubahan itu. Lanjut Pak, pada akhirnya
Bapak tahu tidak yang diadakan itu satu Windows 15 Chromebook atau semuanya Chromebook? Untuk pengadaannya kan kami sudah menyerahkan Sudah menyerahkan. menyerahkan 5 Tuh. hasil kajian kami yang Baik. pertama. Berikutnya kami tidak mengikuti. Tidak tahu lagi. Nah, sekarang setelah ada masalah ini, yang Bapak dengar ceritanya dari berita, semua Chromebook atau ada satu Windows? Semua Chromebook. Semua Chromebook. Nah, kapan Pak usulan Bu Popi ini disepakati? Apakah di rapat ini atau ada rapat lagi yang lain? Kalau keputusan terkait Chromebook yang final itu memang kami sudah tidak mengikuti. Sudah Pak. tidak ada. Sudah. Sudah tidak ada. Tapi usulan ini dari Bu Popi tercatat di sini hitam di atas putih ya Pak. Ini memang terjadi ya Pak. Jadi gini yang mulia, minta tolong kepada pengacara, penasihat hukum, jangan menyimpulkan seakan-akan notulen ini adalah kesimpulan Bu Popi. Baca dong dari awal. Baik, Saya bacain ya. Ditanyakan saja, Ya. ditanyakan nanti Atau apakah sah kalau tidak. dibiarkan. Saya bacakan ya biar puas semuanya. Ibu Popi PLT Direktur SMP, saya usul demi kepraktisan lelang sebaiknya 15 laptop sama semua. Bila dibuat 14 Chromebook dan 1 Windows, ini akan menjadi temuan pemeriksaan. Itu kalimatnya. Apa kurang jelas kalimatnya? Saya usul. Kalau ini bukan disebut usulan bagaimana? Karena kalimatnya Ya, saya usul. pertanyaan. Ya, Izin yang baik. mulia. Karena ini saya menjawab beliau Pak. Iya, ya, saya kira pertanyaan kan Baik. sama yang dibacakan. Saya lanjut ya Pak. Pertanyaannya apa? Baik, setelah rapat 27 Mei ini, apakah ada rapat lanjutan lagi yang memfinalkan usulan ini? Kan ini hasil rapat baru usulan, Betul. tapi di notulennya tidak ada tuh kesimpulannya apakah diputuskannya apa. Nah ini missing linknya Pak. Ya, Apakah ada rapat lain yang kemudian memutuskan, oke kita terima usulan ini menjadi semua Google Chrome. jadi begini kami sampaikan bahwa Ya, semua Chromebook maaf. proses diskusi itu terus berlanjut. Maka ketika 5 Juni kami menyerahkan hasil kajian kepada Pak Dirjen, maka setelah itu kami sudah tidak ikut lagi terkait dengan keputusan berapa Chromebook dan seterusnya. Ini kan usulan baru diskusi awal ya. Prosesnya panjang sekali, jadi diskusinya panjang sekali. Sehingga makanya kan begitu tanggal 5 kami serahkan itu kami sudah tidak mengikuti secara intensif. Itu dia Pak, terima kasih Pak. Karena di dakwaan itu keputusan mengadakan all Chromebook itu di 6 Mei. Itu Pak masalahnya. Makanya saya tanya ke Bapak, apa yang terjadi? Karena itu kita mencari fakta yang sebenarnya Pak. Karena di dakwaan mengatakan keputusan all Chromebook itu di 6 Mei oleh Pak Menteri. Makanya saya tanya, Pak Menteri mintanya 1 Windows 15 Chromebook. Di sini diusulkan semua Windows, semua Chromebook. Eksekusinya semua Chromebook. Ada missing link di sini antara 27 Mei dengan putusan akhir. Ya, Saya tanya, berarti Bapak tidak tahu ada apa lagi setelah itu ya Pak? Ya artinya yang mengeksekusi pengadaan Chromebook itu kan tim yang Timnya, baik. bentukan berikutnya. Baik. Yang kami sudah tidak masuk dalam tim Tidak itu. masuk ya Pak. Ya, Betul. baik. Terima kasih, berarti bukan Menteri Pak. Terima kasih Pak, mungkin ada rekan saya yang lain melanjutkan. Di dalam BAP saudara halaman 11.11, saudara kan menyampaikan 46% SD tidak ada jaringan internet. Begitu ya? Gimana? Poin 11, halaman 11. Di sana juga saudara menyimpulkan SMP sebesar 44% tidak memiliki jaringan internet. Nah, apakah internet yang dimaksud dalam BAP saudara itu tidak ada jaringan internetnya itu di daerah tersebut belum ada akses internet atau di sekolah itu belum ada wifi-nya maksud saudara? Jadi ini kan diambil dari data Dapodik yang dikelola oleh Pustekom ya. Jadi data itu berdasarkan isian dari setiap satuan pendidikan.
Berarti tidak ada jaringannya atau tidak ada wifi-nya? Jaringan internetnya. Jaringan internetnya nggak ada ya? Nah, sepengetahuan saudara apakah Kemendik ini itu juga bertanggung jawab ya untuk menyediakan internet di daerah? Jaringan internetnya. Kalau penyediaan internet memang secara fisik bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Jadi Gimana lanjut? Saudara mau jelas kan apa? untuk sekolah dasar itu kan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten kota untuk SD dan SMP. Baik. Terima kasih. Saya lanjut ya. Di halaman 12 BAP saudara. Di sana kan saudara menyampaikan sudah membuat kajian teknis ya. Ini saudara kutip dari kajian teknis saudara. Ini yang kajian pertama di April 2020, benar begitu ya? Hasil kajian yang Pertama yang ini. pertama yang kami Yang serahkan. pertama, betul ya? Betul. Nah, yang saudara lampirkan ini kan evaluasi pada Maret 2019, berarti saudara kopas gitu ya dari hasil kajian Pusdatin di Project Pilot Chromebook tahun 2019 ke dalam kajian pertama yang April 2020. Betul, betul. Betul ya? Jadi, maksudnya ini kan, yang Iya, ini iya, hasil yang itu. kajian dari Pusdatin, Iya, Pustekom. Betul, Betul. jadi yang 2019 saudara ejawantahkan ke kajian pertama saudara 2 Masuk April dalam 2020. referensi ini, betul. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini kan ada kesimpulan dari Pusdatin bahwa saya bacakan saja ya. Berdasarkan hasil pengaduan dari user penerima, bantuan pemakai laptop Chromebook yang berada di lokasi 3T, Pusdatin melakukan monitoring dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan tanggal 7 Februari sampai 21 Maret 2019 dengan jumlah 90 responden. Nah, saudara mengetahui tidak 90 responden ini dari berapa jumlah pengadaannya? Kan hanya 90 nih yang dimonitor dan dievaluasi. Yang Sebenarnya dilaksanakan berapa? oleh Pusdatin itu. Ya, Betul. sebenarnya berapa jumlah pengadaannya saudara tahu tidak? Oh, kalau jumlah pengadaannya saya tidak tahu di Pusdatin, kan bukan di direktorat Oke. kami. Saudara tidak konfirmasi ke orang Pusdatin, kan saudara bisa komunikasi harusnya. Ya karena rekan Pusdatin kan masuk dalam anggota tim itu, sehingga ketika beliau menyampaikan hasil apa yang pernah dilakukan oleh Pusdatin, itu jadikan referensi di kajian kita. Saudara tidak konfirmasi, itu yang saya tanya kepada mereka, berapa jumlah pengadaan sebenarnya dari 90 responden ini? Saya tidak spesifik tanya jumlahnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kesimpulan saudara dalam poin 11 BAP yang tercantum di halaman 14, saya bacakan ya. Menurut saya pengadaan TIK tahun 2020 tidak tepat guna dan tidak sesuai kebutuhan apabila dengan spesifikasi Chromebook. Karena berdasarkan kajian saya dan tim teknis sesuai data di atas, kondisi sekolah tidak semua memiliki jaringan internet. Padahal OS Chrome dirancang khusus untuk bekerja dalam jaringan serta pengguna OS Windows sudah mayoritas digunakan daripada Chrome. Nah, saudara tahu tidak hasil kan setelahnya itu kan jadinya pakai Chromebook nih pengadaan TIK 2020, 2021, 2022. Saudara pernah tahu tidak hasilnya akhirnya ketika Chromebook itu digunakan selama tahun 2020 sampai 2022? Ini maksudnya yang Pustekom maksudnya kan? Bukan, Kalau yang 2020 sampai 2022 saudara pernah mencari tahu atau mengetahui tidak? Setelah kami menyerahkan hasil kajian itu kami tidak ikut secara teknis ke dalam itu. Oke. Pengadaan Chromebook kami sudah tidak masuk dalam tim itu. Berarti ini kan hanya hasil kajian, tapi hasil akhirnya seperti apa, saudara nggak tahu nih sekarang nih kondisinya nih. Ketika mengeksekusi Chromebook itu kami sudah bukan tim di dalam tim teknis. Oke, jadi saya ganti saja pertanyaannya ya. Saudara tahu tidak ada audit BPKP pengadaan TIK 2020 yang hasilnya adalah pemanfaatan Chromebook ternyata mencapai 99,32% untuk bantuan TIK 2020, saudara tahu? Mengetahui audit BPKP itu? Bukan di direktorat kami, memang bukan. Tapi saudara tahu tidak, pertanyaan saya, saudara tahu atau tidak? Saya lupa. Lupa, oke. Saudara tahu tidak, untuk pengadaan TIK
Di tahun 2021 dan 2022, lampiran audit BPKP menyatakan 95% Chromebook sudah digunakan untuk media pembelajaran. Sepertinya tidak tahu juga ya. Oke, cukup dari. Oke, maaf Yang Mulia izin satu lagi. Nah, apakah di kajian pertama yang saudara cantumkan di sini rekomendasi spesifikasinya? Usulan spesifikasi ini halaman 9. Ada bahas sistem operasi kah di dalam kajian pertama itu? Di usulan spesifikasinya? Langsung saja saudara, nih saya bantu ya. Di halaman 10. Bagian operating system, saudara saksi. Halaman 10, from ya di usulan itu ya. Hanya disebutkan di operating system kan sebaiknya dilengkapi dengan OS itu kan. Baik, terima kasih saksi. Cukup dari penasihat hukum? Masih ada? Masih ada. Ya, silakan. Saudara saksi, masih ingat nggak sumpahnya tadi? Ingat. Masih merasakan? Ya. Saya bacakan ini ya, satu ayat ya Pak. Fi qulubihim marodu wajadahumullahu marodu walahum azabun alimu bima kanu ya'zibu. Ya, artinya ya, di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu dan kemudian Allah memberikan azab yang pedih kepada mereka karena berdusta. Jadi masih ya, berasa ya? Sumpahnya masih berasa ya? Oke. Jadi tadi sudah diperlihatkan risalah rapat 27 Mei 2020. Jadi apakah ini saudara mengikuti rapat ini ya? Saya mengikuti. Ya. Jadi apa yang ada di dalam risalah ini adalah memang begitu faktanya ya? Hasil keputusan rapat. Ya. Dan di sini ada menyatakan bahwa Fiona SKM yang tadi Bapak sebutkan selalu memberikan perintah dan itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Tapi kemudian di dalam rapat ini ternyata bahwa Fiona di dalam isi rapat ini selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan, justru meminta klarifikasi untuk melakukan pengkajian terhadap Chromebook. Ini isinya di sini, ya. Jadi ini yang tertulis ya Pak ya. Tadi sudah diakui oleh saksi Popi. Apakah saksi juga mengakui bahwa rapat ini memang ada tanggal 27 ya. Mei? Ada ya? Oke. Dan kemudian tadi saksi sudah melihat bahwa hasil review yang tim saksi buat itu belum mencantumkan operating system. Iya, hasil kajian. Ya, hasil kajian yang saudara ikuti ya sebagai tim bahwa di dalam hasil kajian ini tidak memuat operating system yang harus ditetapkan. Begitu ya? Ya. Oke. Apakah saksi mengetahui ya, ada berapa jenis pengadaan TIK sepanjang 2020 dan 2021? Kalau yang dilakukan oleh tim kami, yang dibuat kajian yang disampaikan ya satu kajian itu. Ya. Itu untuk pengadaan yang mana? Enggak, hasil kajian
Belum sampai eksekusi pengadaannya. Belum sampai eksekusi pengadaan. Yang kami serahkan tanggal 5 Juni itu, Iya. itu hasil kajian yang pertama. Iya. Kita serahkan ke Pak PLT Dirjen. Iya. Nah kemudian setelah itu dibentuklah tim baru Iya. yang menghasilkan tersendiri. Oke. Pada saat saudara saksi melakukan pengkajian, ya, apakah pada tahun tersebut masih berlangsung adanya pembatasan berskala besar? Ya tahun 2020 masih COVID. Masih COVID. Apakah waktu itu proses pembelajaran termasuk proses evaluasi itu dilaksanakan secara offline atau secara online? Maksud evaluasi apa? Ujian-ujian dan proses pembelajaran apakah dilakukan secara daring atau secara tatap muka langsung? Ya, ketika suasana COVID kan semua belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Rumah. Oke. Tadi saksi menyatakan bahwa kelemahan Chrome itu tidak bisa digunakan apabila tidak ada internet untuk proses AKM, Assessment Kompetisi Minimum. Betul? Betul. Betul ya? Betul. Apakah assessment kompetisi minimum ini dilakukan secara daring atau secara tatap muka? Kalau pelaksanaannya AKM itu seperti tahun sekarang ini kan pada saat terjadinya COVID. Ketika kami menyerahkan kan di bulan Juni ya. Pada saat COVID 2019-2020. 2019. Iya, 2019-2020. Ya. Kalau 2019-2020 kan setiap satuan pendidikan memanfaatkan perangkat komputer yang ada bantuan yang sebelumnya. Oke. Memanfaatkan yang ada di setiap satuan pendidikan. Ya. Biasanya kalau sekolah dasar itu dipilih oleh Dinas Pendidikan Kecamatan, sekolah-sekolah yang memang jumlah alat TIK-nya itu memadai. Ya. Apakah untuk pembelajaran secara online, ya, komputer berbasis Windows bisa digunakan tanpa internet? Kalau pembelajaran saat COVID itu kan siswa SD maupun SMP kebanyakan menggunakan handphone yang dia gunakan di setiap murid. Menggunakan karena handphone. Belajar bisa pinjam handphonenya orang tuanya. Ketika mendapatkan tugas dari tidak spesifik seperti pembelajaran di tatap muka, memberikan tugas, kemudian menyampaikan beberapa instruksi dari gurunya kepada murid dampingi orang tua dengan menggunakan alat yang ada. Oke. Handphone yang digunakan itu menggunakan berbasis apa? Berbasis Android atau berbasis Windows? Di antaranya masuk Android itu. Android. Saya kurang terkait dengan aplikasi kurang paham secara teknis ya. Pada saat Yang jelas menggunakan handphone orang tuanya ya, untuk tugas anak-anaknya yang diberikan oleh gurunya. ya. Handphone yang digunakan itu berbasis Windows atau berbasis Android? Antara duanya, Pak. Ada yang berbasis Windows. Saudara tahu, yakin? Saya tidak Tidak yakin ya. Yang kelaziman yang digunakan oleh orang tua itu yang digunakan. Kelaziman yang digunakan oleh orang tua. Ya. Kemudian
Gurunya menggunakan apa? Sama, guru menginstruksikan Ya, dengan informasi melalui WA, melalui SMS kepada orang tuanya, didampingi orang tuanya, kepada muridnya, untuk tugas-tugas tertentu untuk dikerjakan oleh murid atau siswa. oke. Apakah tampilannya seperti ini? Handphonenya? Oh, saya kurang anu, Pak. Bisa ke depan. Jadi apa yang dipakai itu lebih banyak yang ini atau yang ini? Yang ini kan browsingnya iOS. Enggak, kalau secara teknis kan kita tidak melihat langsung di HP-nya orang tuanya. Bukan yang Bapak sebagai guru, Oh, saya bukan guru. ya waktu mengevaluasi guru mana yang dipakai? Kalau yang mengevaluasi guru itu bukan kami di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Bukan direktorat kami. Tapi waktu Bapak sebagai direktur, apakah Bapak tidak mencari tahu handphone yang dipergunakan mayoritas? Intinya begini, intinya diperlihatkan dulu apa yang ingin diperlihatkan baru ditanyakan nanti, biar duduk. Yang ini yang menggunakan Android, yang ini yang menggunakan iOS, iPhone. kebanyakan menggunakan Saksi paham tidak itu? Android tentang ini. itu? Ya. Menggunakan Android. Iya, maksudnya makanya paham tidak? Karena tadi dia bilang kan tidak paham. Tidak paham. Iya, iya. Kelazimannya kan Android. Kalau memang. saksi paham silakan di ini, kalau nggak paham ya jangan. Ya. Apakah saksi mengetahui bahwa program TIK sesuai dengan Renstra itu ditujukan untuk melakukan pelaksanaan yang tadinya menggunakan ujian nasional, kemudian berubah menjadi asesmen kompetisi minimum yang dilakukan secara online pada saat itu, pada saat COVID, terjadinya COVID. Yang saya tahu, sepengetahuan saya bahwa pembelajarannya COVID itu menggunakan media yang dimiliki oleh orang tua dalam rangka membantu putra-putrinya mengikuti pembelajaran dari gurunya. Jadi saudara saksi tidak mengetahui bahwa harus dilakukan ujian nasional menggunakan alat TIK. Tahun berapa yang Bapak? Pada saat COVID. Kan untuk proses pembelajaran, orang tua membantu putra-putrinya untuk bisa mengikuti pembelajaran dari gurunya melalui HP yang ada dimiliki oleh gurunya. Ya. Pada saat rapat 27 Mei ini, apakah saksi memahami bahwa penentuan pembahasan operating system yang sebelumnya pada kajian teknis belum ditentukan operating systemnya, ya. Tanggal 27 Mei ini ada pembahasan untuk menentukan operating system mana yang hendak digunakan. 27 itu juga belum memutuskan. Iya, belum Jadi, memutuskan. Diskusi. Baru diskusi. Diskusi betul. Untuk menentukan operating systemnya. Bukan menentukan ya. Jadi diskusi mengambil beberapa referensi sebagaimana nanti kami sampaikan. Ya. Dari mulai Linux, kemudian Windows dan seterusnya, Mac dan seterusnya. Itu kan diskusi
di tim teknis sampai dengan kami menyerahkan dokumen kajian itu tanggal 5 bulan Juni itu kajian yang kami sampaikan yang membandingkan beberapa operating system yang ada itu. Ya, jadi sampai dengan tanggal 27 Mei ini belum ada keputusan untuk menggunakan operating system yang mana? Bukan menentukan, itu membandingkan. Kajian kita itu membandingkan 4 operating system yang ada itu, keunggulannya, kekurangannya, sebagaimana di kajian teknis yang kami lakukan. Baik. Itu. Jadi masih proses pembandingan ya? Betul. Masih Kajian. Kajian ya? teknis. Baik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Cukup dari penasihat hukum? Majelis, mohon izin Majelis. Ya. Pertanyaannya tidak panjang-panjang, cuma pendek aja. Izin. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, saya mau bertanya aja. Melanjutkan tadi pertanyaan dari rekan kami, itu terkait dengan kajian teknis. Dari tadi saksi bicara terkait dengan masalah wilayah 3T. Saya mau tanya, saksi tahu nggak daerah kriteria penentuan daerah 3T itu apa? Satu di antaranya daerah terpencil, terpencar, terisolir. Nah, itu singkatan 3T, Ya. tapi kriterianya Yang di itu situ. kan ada. Kriteria untuk menentukan suatu daerah itu termasuk 3T, itu ada gitu loh. Apakah saksi pernah membaca terkait dengan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 dan 2019. Jadi 2015 sampai 2019 itu ada kriterianya dan daerahnya ada beberapa daerah yang masih tergolong 3T. Saksi pernah tahu tidak? Karena ini kan kajian teknisnya tahun 2019. Ya. Sementara dalam peraturan presiden itu dikatakan bahwa kajian untuk menentukan suatu daerah itu 3T itu harus diperbarui 5 tahun sekali. Saksi pernah baca tidak peraturan presiden itu? Jumlah daerah 3T kan kurang lebih ada 3.000 sekianan itu. Kalau tidak salah ya. Yang ada di Kalau tidak data. salah atau bagaimana? Ya, data yang Dasarnya apa saksi bilang itu ada 3.000-an itu? dari data Dapodik. Dari Di mana? data Dapodik itu setiap satuan pendidikan menginput update data di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ada 3.000 Sekitar seluruh Indonesia. 3.000 sekianan. Ya, 3.000 bla 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 gitu ya. Ya, 3.000 Seluruh sekianan. Indonesia. Oke. Kalau menurut saksi seperti itu, padahal kalau kita baca Perpres itu ada 122. Mulai dari Aceh sampai Papua Pegunungan. Mungkin nanti perlu dibuka lagi ya, gitu. Karena itu pun harus diperbarui. Jadi kalau saksi menggunakan rujukan di tahun 2019 itu harusnya sudah diperbaharui kalau untuk digunakan 2020. Jadi nggak bisa lagi dipakai itu. Karena setiap 5 tahun sekali harus berubah. Terus kalau memang saksi beranggapan itu ada 3.000 sekian daerah 3T itu, berarti menurut saksi, kalau kita lihat dalam kajian teknis yang saudara saksi ungkapkan, itu bahwa tanggal 7 Februari sampai 21 Maret 2019 dengan jumlah responden ada 90. Menurut saksi cukup nggak dengan responden 90 itu untuk menentukan bahwa Google Chromebook ini tidak layak dipakai untuk daerah 3T? Apa cukup dengan 90? Ya, kajian yang ada dalam kajian teknis ini, Ya. itu kan mengambil data yang ada di Pustekom, Ya, berarti yang saksi. melakukan Pustekom. Ya, tapi kan berarti cuma copy paste aja gitu. Tidak, ya. karena teman Pustekom menjadi tim teknis ada di kami. Jadi anggota tim teknis itu meliputi dari Pustekom, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, termasuk dari Puspendik yang di Kemendik. Ya, makanya Putristek. kalau kita logikanya ini ya saksi ya, kalau saya dari sekian banyak daerah 3T, 3.000 loh banyaknya.
Apa cukup dengan 90 responden terus kita ambil kesimpulan bahwa oh ini memang tidak pas untuk digunakan gitu loh. Apakah cukup dengan gitu? Maksudnya saksi nggak ada inisiatif gitu? Kalau Pustekom kan sudah punya metode yang valid untuk membuat kajian. Jadi Pustekom memiliki kapasitas untuk melakukan survei itu. Ya, berarti kalau 3.000 tadi, kalau saksi baca Perpres tadi, itu tidak 3.000. Jadi ada dasarnya dan itu ada kriterianya. Yang kami juga sebutkan ada. 3.000 sekian itu adalah sekolah dasar ya. Kami karena diamani sekolah dasar, ada 3.000 sekian SD yang ada di daerah 3T. Menurut saksi siapa yang berhak menetapkan suatu wilayah itu termasuk dalam wilayah 3T? Dalam ini dari siapa? pusat statistik. Pusat statistik lewat apa? Lewat apa? Apa lewat ada peraturan atau lewat? Itu secara teknis teman-teman di di statistik, Badan Statistik. BPS begitu maksudnya? BPS. Oke, cukup. Mungkin itu aja. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya, saksi Kamim, ya, Pak Kamim saat itu menjabat apa di kementerian? Saat tahun 2018, ya. Kami sebagai Direktur Sekolah Dasar. Direktur Sekolah Dasar ya. Saya mau konfirmasi kaitannya dengan BAP saudara. Di dalam BAP saudara menerangkan bahwa penugasan staf khusus dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa tersebut adalah kewenangan menteri, yaitu Nadiem Makarim. Begitu ya, ada menyatakan seperti itu ya. Betul. Nah ini saya hubungkan dengan dakwaan, di mana di dalam dakwaan itu disebutkan bahwa setelah tim teknis menyampaikan keberatan terhadap Chromebook karena pernah gagal di tahun 2018 dan tidak sesuai infrastruktur di daerah 3T, justru saudara saksi selaku Direktur SD digantikan oleh Sri Wahyuningsih. Ya, betul ya. Nah ini menurut saksi, adakah hubungan antara penggantian jabatan saudara dengan sikap saudara yang tidak sejalan dengan arahan pengadaan Chromebook tersebut di era terdakwa menjabat? Izin Yang Mulia, memang kami kan konsisten dari hasil kajian yang kami lakukan yang melibatkan lintas direktorat dan kepala pusat dan ini pusat data dan informasi Pusdatin. Sehingga sampai kami menyerahkan hasil kajian itu, kami tetap konsisten dengan rekan-rekan tim teknis yang menyusun kajian dimaksud. Ya, gimana? Begitu Yang Mulia. Oh, seperti itu. Satu lagi ya ini. Saudara di dalam BAP menerangkan seharusnya tidak lazim staf khusus menteri ikut campur dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi pada masa Menteri Nadiem Makarim, staf khusus menteri ditugaskan dan ikut dalam proses mekanisme pengadaan. Ya, ada betul Yang Mulia. itu ya. Pengalaman kami memang Ya. seperti Baik. itu. Belum. Ini terus di dalam dakwaan juga ada disebutkan bahwa terdakwa Nadiem Makarim menyampaikan kepada pejabat eselon 1 dan 2 bahwa apa yang dikatakan Juristan dan Fiona Handayani adalah kata-kata saya. Nah pertanyaannya begini,
apakah saudara saksi pernah mendengar langsung atau diberitahu mengenai pernyataan terdakwa tersebut? Tidak pernah. Enggak, itu maksudnya mendengar langsung atau hal tersebut itu diberitahu mendapat dari orang lain gitu. Betul, izin yang mulia. Jadi yang disampaikan oleh staf khusus bahwa yang disampaikan itu adalah dari Pak Menteri, itu begitu adanya. Tapi mendengar langsung dari Pak Menteri kami tidak pernah. Nah, kata-kata itu menurut saudara ini dampaknya terhadap independensi tim teknis di dalam menyusun kajian seperti apa? Jadi tim teknis yang pertama dibentuk itu yang mulia, memang kami konsisten, walaupun dari staf khusus menyampaikan bahwa itu arahan dari Pak Menteri, sampai kami menyerahkan itu, kami tidak merubah hasil kajian rekan-rekan tim teknis yang ada. Begitu? Betul. Ya, oke, makasih yang mulia. Ke saudara saksi, BAP Anda bilang kurang lebih begini, setelah dari kajian, jika Anda merasa nyaman tinggal di cloud dan ingin menyelesaikan pekerjaan di lingkungan yang aman namun sederhana, Chromebook akan cocok untuk Anda. Namun, jika Anda membutuhkan daya dan keserbagunaan, Windows 10 berkuasa. Oke, pertanyaan saya seperti Pak, di tim kajian tersebut, pernah dibahas nggak, cloud itu gratis atau berbayar sih? Kalau membahas spesifik, kami terkait cloud tidak membahas secara Sepengetahuan spesifik. Anda itu gratis atau berbayar? Berbayar setahu saya berbayar. Waktu itu belum dibahas angkanya. Oh belum, kami tidak pernah mengikuti bahasan itu. Karena kan saya pakai WhatsApp aja kalau udah melebihi kuota harus langganan seperti itu ya. Betul. Pak Jaksa, apa ini yang dimaksud sama yang kemarin termasuk yang disidik ya, yang penyewaan cloud itu? Yang dapat limpahan dari KPK itu ya? Iya, benar. Masih ongoing ya? Iya. Dan diselidik sama KPK, silakan ke kita, cloud. Ya, jadi sejauh yang Anda kaji itu tidak pernah dibahas harga penyewaan cloud dalam setahun, siapa yang pakai anggarannya, siapa nggak ikut dibahas? Kalau Enggak? tidak. Cukup. Baik, kami silakan kepada terdakwa, apakah pertanyaan atau langsung tanggapan? Silakan. Terima kasih Pak Kamim. Izinkan saya menanya mengenai tanggung jawab daripada Direktur SD. Kan Bapak sebagai Direktur SD, koreksi saya, tapi Bapak membawahi satuan pendidikan terbesar ya dari semuanya. SD kan itu terbesar ya. Betul. Betul ya. Jadi termasuk tugas yang cukup penting ya Pak. Mungkin segmen yang terpenting ya, udah dari umur yang sangat ada umur emas dan juga untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu terjadi seefektif mungkin. Saya penasaran Pak, bahwa apa tanggung jawab Direktorat SD setelah ada pengadaan TIK? Apakah lepas saja, beli putus lalu sudah tidak ada tanggung jawab lagi dari Direktur atau ada tanggung jawab lainnya? Bisa dijelaskan nggak? Ya. Setelah memberikan TIK ada tanggung jawab lain nggak dari Direktur? Ya, selama ini ketika ada bantuan alat TIK, baik yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Dasar, kami kan ada pembinaan kepada satuan pendidikan. Ya.
kita dulu mempunyai ada namanya tim pengembang kurikulum dan lain-lain yang secara intensif tim ini membina di setiap kabupaten ada namanya guru inti yang nanti akan mendiseminasikan kepada setiap SD-SD yang di pelosok-pelosok, biasanya tingkat kecamatan. Hubungannya tapi sama TIK apa Pak? Gimana? Tadi pertanyaan saya adalah yang berhubungan dengan TIK. Kan ada anggaran besar yang dikeluarkan Direktorat SD untuk TIK. Setelah itu ada tanggung jawab lain nggak setelah pengadaan, apa cuma cukup aja dikasih ke sekolah sudah selesai? Kan setiap bintek kepada guru-guru SD inti itu kan selalu kita update perkembangan terkini terkait dengan penggunaan di pembelajaran. Nah harapannya guru inti inilah yang akan mendiseminasikan di zona-zona mereka. Nah itu setiap tahun kita ada namanya TOT untuk training of trainer kepada guru-guru inti itu. Termasuk pelatihan TIK? Betul, di kabupaten kota. Kan ada tim kabupaten kota, biasanya kasih kurikulum di masing-masing kabupaten kota, yang nanti biasanya mendiseminasikan kepada di setiap kecamatan untuk menyampaikan kepada guru-guru yang di pelosok-pelosok itu. Berarti sangat penting dong untuk direktur SD, data apakah TIK itu digunakan apa tidak? Ya setiap kabupaten kan melakukan monitoring terhadap efektivitas bantuan-bantuan baik yang dilakukan oleh kabupaten kota maupun dari pusat. Karena ketepatan pusat kan biasanya setiap kabupaten kota melalui APBD-nya mengadakan alat-alat TIK yang ada di setiap kabupaten kota. Jadi untuk mengetahui apakah pengadaan itu sukses atau tidak, tentunya data bahwa laptopnya digunakan itu penting ya Pak? Ya, dimonitor setelah terus-menerus. Betul. Dan apakah penting digunakan untuk apa laptop itu? Data itu juga penting nggak? Penting untuk digunakan peningkatan proses pembelajaran. Oke, penting sekali ya. Dan apakah penting juga ada kendali dari pusat terhadap apa yang bisa dilakukan di laptop itu? Menurut Bapak penting nggak? Jadi di kabupaten kota ada namanya kepala seksi kurikulum. Ya. Dan melalui beliau-beliau yang kepala seksi kurikulum di kabupaten kota itulah biasanya, karena ada dulu namanya tim pengembang kurikulum di provinsi, kabupaten kota, yang harapannya nanti dia mendiseminasikan di titik-titik di gugus-gugus yang ada. Tapi saya mau nanya Bapak, sebagai pemegang kebijakan, sebagai direktur SD yang membawahi sekolah-sekolah terbesar, jumlah terbesar di Indonesia, apakah penting untuk direktorat dan dirjen untuk bisa mengontrol penggunaan daripada setiap laptop di sekolah-sekolah kita untuk murid dan guru? Penting apa tidak? Penting melalui dinas kabupaten kota sebagai kewenangannya. Jadi ketika ada tim pengembang yang kami undang di pusat, biasanya setiap kabupaten kota menyampaikan laporan perkembangan di setiap kabupaten kota. Jadi bukan hanya penting untuk direktorat, penting untuk dinas pendidikan juga ya Pak? Karena tanggung jawab kabupaten kota. Betul. Dan selama zaman dulu memang ini dilakukan secara manual kan? Canvassing, mengecek semua, dan tentunya dengan biaya yang besar ya Pak. Oke. Dan menurut Bapak, melindungi, apakah bagian dari tugasnya Bapak untuk melindungi anak-anak SD dan guru-guru SD dari konten-konten negatif yang bisa muncul di dunia maya, di dunia internet? Itu tanggung jawab juga nggak daripada dirjen dan direktorat? Ya kami ketika melakukan TOT itu karena kami mengundang juga para akademisi sebagai narasumber itu menyampaikan terkait dengan bagaimana cara memagari murid kita terhadap konten-konten yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Jadi sehingga tim pengembang kurikulum yang ada itulah yang nanti bisa mendiseminasikan ke setiap gugus yang ada di kabupaten. Saya tahu bahwa Bapak pada saat pengadaan mulai dilakukan sudah dimutasi dari direktur SD, benar kan Pak? Tapi saya mau menanya Bapak pernah mendengar aplikasi-aplikasi yang namanya platform Merdeka Mengajar nggak? Oh setelah itu kami sudah tidak di kementerian lagi. Jadi begitu Pak Menteri kami diberhentikan, tanggal pemberhentiannya itu tanggal 2 Juni 2020,
Saat itu kami kan sebagai fungsional. Ya. Fungsional, kemudian kegiatan fungsional masih melaksanakan melalui daring, diskusi. Tapi Pak Kamim pernah mendengar di masa Pak Kamim, di masa saya menjabat, Pak Kamim pernah mendengar bahwa ada berbagai macam aplikasi yang secara gratis diberikan kepada guru dan murid. Mendengar itu enggak? Bahwa ada platform-platform. Makanya ada tim teknologi ya Pak? Gimana? Yang ada tim teknologi makanya yang membuat aplikasi-aplikasi. Iya. Iya betul ya Pak. Nah sekarang saya mau tanya, Bapak tahu nggak berapa persentase pengguna Android di Indonesia? Bapak tahu? Izin, jadi setelah kami berhenti sebagai direktur dalam proses COVID yang bekerja di rumah itu, ya. Kami setelah itu tidak secara intensif karena kami sudah ikut open bidding di nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Koordinator. Saya kasih tahu Pak, angkanya sekitar 90-95% ya. Android pengguna. Jadi guru-guru dan murid-murid kita semuanya itu di platform Android. Sekarang saya mau tanya ke Bapak, sebagai orang yang pernah mengendalikan Direktorat SD, kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi-aplikasi yang digunakan guru dan murid, di dalam suatu sistem pendidikan yang bisa digunakan baik di HP maupun di laptop, kira-kira yang integrasinya lebih mudah dengan HP-HP Android ini, Chrome atau Windows menurut Bapak? Ya kebanyakan yang digunakan kan Android. Jadi yang integrasinya lebih mudah itu Chrome atau Windows menurut Bapak untuk laptop? Kebanyakan Windows. Oh lebih mudah Windows walaupun bukan tidak Satuan terintegrasi. pendidikan banyak menggunakan Windows. Oh pertanyaan saya bukan yang digunakan. Pertanyaan saya, kalau kita ingin membuat aplikasi-aplikasi yang bisa secara otomatis terintegrasi, apakah lebih baik kita memilih platform yang sama dengan HP-HP guru dan murid atau yang berbeda? Apakah ini masih merupakan kewenangan saksi untuk menjawab pertanyaan nanti tersebut? dari saksi yang mau menjawab atau tidak. Terima kasih Yang Mulia. Saya jelaskan, guru-guru semuanya menggunakan Android. Sudah paham pertanyaan tadi? Sudah paham apa belum, saksi Pak? bisa jawab Belum. atau gimana? Saya Tidak mengerti ya Pak? Oke nggak apa-apa, nanti saya nggak push. Tapi yang saya mau tekankan tadi adalah semua fungsi-fungsi yang saya sebutkan mengenai kontrol terpusat, bisa memonitor, itu menurut Bapak hal yang sangat penting untuk Direktorat SD. Ya, mengontrol konten, mengontrol aplikasi dan lain-lain, itu penting ya Pak? Kalau mengontrol penting. Terima kasih. Dan yang terakhir saya cuma mau verifikasi Bapak, tapi kayaknya tadi sudah cukup jelas. Apakah Bapak percaya saya memecat Bapak karena Bapak tidak setuju dengan Chrome? Jadi berdasarkan hasil kajian yang saya lakukan, kami serahkan itu, kemudian saya diberhentikan, kami beranggapan seperti itu. Apakah Bapak punya bukti bahwa saya terlibat dalam pemindahan Bapak ke departemen lain atau mutasi yang lain? Bapak punya bukti bahwa saya memindahkan Bapak? Kan kewenangan untuk eselon 2 di menteri. Apa benar ya? Yang mengangkat eselon 2 itu menteri. Itu adalah mangkat dia terakhir. Tapi Bapak tahu nggak di zaman Bapak di mutasi tersebut, Bapak dan Direktur SMP hanya 2 dari 15 posisi yang diganti melalui pansel. Bapak tahu pansel? Sistem pansel? Tahu pansel. Iya. Apakah saya bagian dari pansel? Bapak tahu? Tidak. Tidak. Saya bukan bagian dari pansel. Pansel itu di bawah siapa ya Pak? Di bawah saya apa bukan? Bapak tahu? Yang membentuk Biro SDM, Panitia Seleksi. Berarti di Sekjen. Bapak tahu itu? Iya. Jadinya dari yang terjadi pada saat itu adalah 17 posisi. Bapak adalah hanya 2 posisi dari 17 yang terjadi secara massal yang saya tidak terlibat. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Bapak bahwa itu terjadi secara serentak dan di mana saya tidak terlibat dalam proses tersebut. Hanya di akhirnya saya menandatangani dari bawah. Jadi semoga itu bisa mengklarifikasi asumsi Bapak bahwa itu mungkin alasannya kenapa Bapak dimutasi.
Tapi kenyataannya adalah 15 daripada 17 posisi tidak ada hubungannya dengan Chromebook. Semuanya di direktur-direktur lain. Ya Pak, semoga itu bisa memberikan klarifikasi. Ya, izin. Pak. Jadi karena kajian yang dilakukan di Direktorat SD dan SMP, nah, kemudian kami tetap konsisten dengan kajian yang kami lakukan, begitu ya, kami serahkan, kemudian setelah itu proses itu terjadi. Ya. Jadi sehingga Jadi ada kecurigaan di Bapak, gitu ya, asumsi di Bapak. ya karena kami konsisten dengan Iya. hasil yang Nggak apa-apa, asal kita Bapak jujur. yang aja. kami lakukan tadi berdasarkan pengakuan dari staf khusus bahwa beliau-beliau adalah kepanjangan tangan dari Pak Menteri, maka kami tetap konsisten yang tadi. Berasumsi ya Pak. Ya kenyataannya begitu. Karena tidak ada bukti kan. Kenyataannya begitu. Ya, ya. Kepercayaan Bapak. Iya. Oke, pendapat Bapak. Baik, terima kasih. Cukup? Itu saja. Ya. Baik, dari penuntut ada bukti yang akan ditunjukkan kepada saksi? Bisa lebih cepat? Silakan saksi ke depan. Ibrahim. Teknologi Wartek. Saudara mengetahui tidak itu? Oke, saudara mengetahui. Saksi tidak ada mohon izin, kami belum selesai. Ya. Di ini aja. Tadi Dengar. di SK tim teknis tanggal 11 Mei itu ada 28 tim. Ya Pak ya. 28 orang tim teknis. Di sini ada WhatsApp dari Fiona di Wartek tanggal 14 Mei 2020 yang memberikan keterangan bahwa di dalam WhatsApp tersebut. Tapi kalau ada rekomendasi tim member dari 28 itu yang visi juga bisa kita ganti. Ya dari lista berarti I just want to emphasize that the point of the team was to document the decision that has been made. Ini tanggal 14 Mei 2020. Yang saya tanyakan, yang 28 anggota tim teknis itu SK yang tanggal 11 Mei. 11 Mei. Jadi kami cukup ya. Ya, saya tanya-tanya bukti-bukti. Ini SK 31 Januari 2018, SK saksi ya, di Direktur Sekolah Dasar. Ini pemberhentian 5 Juni 2020 sampai tanda tangan. Cukup? Baik, silakan. Apa? Tunggu.
pertanyaan, apakah sudah bisa dengar nggak? Dengarkan dulu, nanti kalau ada bantahan silakan. Suara siapa, kenal tidak saksi? Siapa SKM? Oke. Bisa lambat. Kan kemarin ini kita sempat diskusi soal biayanya ya, yang kita sudah ada exercise paket-paket. Nah, ini kan ada beberapa perubahan dari desain yang di exercise sama Mas Sidi dan teman-teman yang lain, Mas Yuda, Mas Michael, kan kita sekarang asumsinya berubah jadi 15 komputer. Jadi ada perubahan di situ dan ada perubahan juga katanya di harga dolar ya. Jadi mungkin dilihat hari ini sih apakah budgetnya jadi mencukupi atau tidak. Tahu suara saksi tadi siapa? Bu Fiona, di kegiatan apa itu? Rapat kapan? Hah? Sudah, pada rapat? Di kegiatan rapat apa pada saat itu? Bapak lupa, tapi pernah ikut dengar tidak pernyataan itu pada saat rapat? 17 April. Saksi ikut tidak? Awal pula pada saat Ibu memaparkan pertama kali hadir ya. Ini Bapak kali 15 juga kan. Jadi 15 ini dari Dari ini apa mau ditunjukkan? Kami menunjukkan ini ada SK Pansel. Panselnya dimulai pada tanggal 4 Mei. Oke, diberikan saksi tahu tidak? SK Pansel. Ada Pansel mengumumkan 4 Maret bahwa akan ada lewat untuk jabatan. Makanya kan saksi Juli di Januari di PLT kan yang Pansel. Pernah lihat saksi tahu? Ini di website yang ya, tapi kami Tapi sih tahu nggak ada pacar begini, untuk umum dan dibuka nanti ini pengadilan Maret. Pernah lihat, tahu? atau baru di sini. Ya, sudah. Sudah, pertanyaannya sama, pernah lihat dan tahu. Tidak tahu soal pansel. Oke. Bisa kembali. Apa lagi? Cukup, jangan bertanya ini. Buktinya apa mau diperlihatkan? Perlihatkan tahu tidak saksi? Tahu saksi? Di dalam kajian. Ya. Tahu tidak saksi? Oke. Ya,
Oke, cukup bisa kembali. Baik ya, ini karena sudah ganti hari ya, di tanggal 19, Senin tanggal 19 Januari ya, kita tutup persidangan ini. Dan selanjutnya membuka kembali di hari Selasa untuk kepentingan berita acara ya. Hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 di pukul 0:02 ya. Demikian. Silakan saksi bisa tinggalkan ruang sidang. Masih ada saksi duanya, bagaimana dari penuntut umum? Izin Yang Mulia, karena besok kami ada sidang lagi sama Yang Mulia, kami mengusulkan sekaligus Yang Mulia, 2 saksi yang disumpah ini. Sebentar saja Yang Mulia. 2 lagi? Iya, sekaligus dari kalau berkenan. penasihat hukum? Penasihat hukum. Enggak, dia mau menyampaikan keadaannya. Ya? Keadaannya. Ya, kita ini dulu dari tanggapan yang disampaikan oleh penuntut umum. Bagaimana tanggapannya penasihat hukum? Sebelum itu Yang Mulia, kami ingin menyampaikan, terdakwa ingin menyampaikan kondisi kesehatan saat ini yang dirasakan sama dia. Sebelum menanggapin itu. Apa? Singkat aja. Ini. Terima kasih Yang Mulia. Memang saya tadi udah menahan sakit cukup lama gitu karena untuk ini. Tapi sekarang mohon izin, mungkin saya tidak bisa meneruskan dan mohon izin juga dengan Yang Mulia kalau saya bisa melanjutkan perawatan saya sehingga bisa pulih dengan baik di rumah sakit malam ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya, jadi di awal persidangan ini saya kira tadi sudah sama dengarkan, Majelis Hakim menyarankan untuk pemeriksaan saksi ini seperti apa, mengingat kondisi kesehatan terdakwa ya. Jika melihat kondisi seperti ini kan ya akhirnya kita mungkin setiap persidangan akan seperti ini terus. Jadi untuklah kami harapkan mungkin kebijaksanaan sama-sama bagaimana menyikapi terhadap saksi yang dihadirkan itu kita tahulah. Perannya saksi, tupoksinya saksi apa, ya sehingga tidak berlarut-larut seperti ini ya. Juga kita tentu menghargai juga terhadap saksi yang sudah hadir pada hari ini. Bisa bayangkan dari pagi menunggu, kita periksa tengah malam, kan seperti itu ya. Kita juga jaga kesehatan JPU, PH, terdakwa, majelis juga ya. Itulah tadi maksud majelis hakim menyarankan mungkin mekanisme pemeriksaannya tanpa mengurangi terhadap keterangan saksi yang akan diberikan. Demikian ya. Jadi mohon maaf mungkin untuk saksi duanya kita agendakan berikutnya ya. Ada saksinya di sini sekarang 2 orang saksi. Pak siapa? Pak Hasbi Muhammad Hasbi dan Pak Purwadi ya. Mohon maaf ini. Ayo Pak, sini Pak, masuk dulu Pak. Silakan ke dalam. Dulu Pak. Silakan ya, Pak Hasbi dan Pak Purwadi. Ya, ini mohon maaf karena waktu kondisi juga majelis hakim tidak menginginkan sampai seperti ini ya. Karena kondisi mohon maaf tadi pagi sudah di sini tapi untuk hari ini belum bisa dilaksanakan pemeriksaannya ya. Jadi mohon kehadirannya di Selasa depan Om. Senin. Senin depan. Senin tanggal 26 ya. Juga tentu kalau masih ada saksi lain silakan dari penuntut umum ya. Gimana bisa hadir saksi berdua? Insyaallah ya. Baik, terima kasih bisa tinggalkan. Silakan terdakwa kembali ke tengah. Izin Yang Mulia. Ya. Bentar Yang Mulia. Terkait dengan kondisi terdakwa dan juga terkait dengan jadwal pemeriksaan saksi di Selasa depan untuk pembuktian. Kami Senin. memohon kiranya melalui Ketua Majelis Hakim dan juga penasihat hukum untuk kita mengacu kepada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengandung azas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Jadi kami mohon Yang Mulia untuk menghemat waktu efisiensinya, pemeriksaan saksi itu bisa sekaligus karena kami juga akan menghitung waktunya terkait dengan kapan
pemeriksaan saksi itu selesai seperti itu yang mulia. Kalau satu-satu seperti ini yang mulia. Baik ya. Seperti itu yang mulia. Saya kira itu ya sudah disampaikan juga di awal ya. Tinggal mungkin dari penuntut umum silahkan kira-kira masukannya seperti apa karena yang ajukan kan dari penuntut umum. Yang lebih tahu kualifikasi saksi A, B, C selanjutnya silakan. Juga tentu kita minta juga tanggapannya dari penasihat hukum. Kira-kira saksi yang mana yang bisa diperiksa sekaligus bersamaan saksi mana yang harus dipisahkan. Kan Ya, terima kasih yang mulia. Memang tadi untuk saksi-saksi yang tadi, ya. Seperti kita ketahui tadi, saksi tersebut agak bahaya kalau diperiksa bersama, yang mulia. Karena saksi-saksi tadi saksi-saksi penting menurut kami. Baik. Dengan mereka dipisah-pisah, akhirnya mereka bisa merubah kesaksian dari BAP-nya. Nah untuk ke depan nanti kami akan pertimbangkan, yang Baik, mulia. ya. Kalau memang saksi itu kami yakin tidak akan terpengaruh dengan saksi yang lainnya, kita akan periksa bersama. Baik, ya. Saya kira demikian ya. Karena untuk penyelesaian perkara sidang tindak pidana korupsi ini kita dibatasi waktu juga 120 hari untuk diselesaikan sejak dilimpahkan. Jadi kalau belajar pengalaman ya, pengalaman perkara-perkara sebelumnya, kalau seperti ini terus yakin nanti pada saatnya nanti terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan saksi atau ahli, pasti waktunya juga pasti akan lebih singkat. Juga tentu tuntutan ya jangan harap kita berikan waktu lebih panjang. Pledoi juga demikian ya kalau seperti ini. Jadi itulah tugas kami bagaimana memanage perkara ini, persidangan ini biar bisa lebih efisien. Itu maksud kami, tidak harus membatasi. Kayak tadi kita di awal kan kita komitmen 30 menit, ternyata lebih dari 1 jam, 1 kali bertanya. Demikian ya. Oke, saya kira cukup ya untuk selanjutnya. Mohon izin yang mulia, ada yang mau disampaikan? Apa lagi? Ada surat mau disampaikan yang mulia. Apanya? Oh ini butuh penetapan kalau gini mendadak. Ya. Baik ya, jadi untuk permohonan ini pada pokoknya untuk permohonan pembantaran ya. Ini karena sudah jam segini diajukan tentu tidak mungkin kita persiapkan. Kita butuh staf untuk mengerjakan. Nanti kita pertimbangkan besok ya untuk permohonan ini. Demikian ya. Ini kan butuh persuratan. Kalau untuk pembantaran saya kira jelas juga kami sampaikan. Silakan otomatis yang mengetahui dari rutan, dari JPU, dari penasihat hukum langsung saja lakukan ya tindakan. Nanti administrasi belakangan. Kalau itu pembantaran beda dengan izin berobat. Ya, saya kira sudah jelas ya. Yang tahu kondisi kan terdakwa dan penasihat hukum juga di rutan. Demikian ya. Izin yang mulia, apakah terdakwa bisa langsung ke rumah sakit setelah selesai sidang ini? Kami sudah Karena sampaikan. dari teman-teman Ya, penuntut umum butuh silakan kepastian koordinasikan. Yang tahu kondisi terdakwa dari rutan dan dokter yang menentukan. Ya, kalau ada rekomendasi dokter silakan. Ya, saya kira cukup ya. Baik, kita tunda untuk sidang berikutnya hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Masih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi jika bisa lebih pagi lagi. Demikian sidang saya dan ditutup.